Halo Sobat Invest, jumpa lagi bersama DPRD TSP Provinsi Kalimantan Timur. Perjumpaan kali ini luar biasa karena narasumbernya langsung dari Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM Republik Indonesia, yaitu Bapak Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi atau BKPM, Bapak Suhartono SCMM. Selamat siang Pak Suhartono. Selamat siang. Izin Bapak sehat. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Bapak atas kehadiran dan kesediaan waktunya podcast bersama DPRD TSP Kaltim langsung di Kota Balikpapan ini Pak ya. Gimana Pak perjalanannya dari Jakarta ke Kalimantan Timur ini Pak? Ya Alhamdulillah lancar. Walaupun pas mau mendarat goyang-goyang. Alhamdulillah sehat selalu ya Pak ya. Luar biasa. Bapak mohon izin Pak, dalam kesempatan kali ini Bapak juga sekaligus mengisi mengenai kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan potensi daerah ya Bapak ya di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, baik Sobat Invest, perjumpaan podcast kali ini kita mengangkat mengenai penyusunan peta potensi dan peluang investasi daerah, menyulap potensi daerah menjadi peluang investasi. Mohon izin Pak Direktur, sebelumnya terima kasih Pak sudah berkenan. Bisa diceritakan secara singkat Bapak, bagaimana peran Direktorat Pengembangan Potensi Daerah dalam mendorong investasi di Indonesia Pak, khususnya di daerah seperti di Provinsi Kalimantan Timur ini Bapak? Ya baik, terima kasih sebelumnya atas undangan yang diberikan. Jadi sebagaimana arahan Bapak Presiden bahwa untuk menuju Indonesia Emas 2045, Indonesia menjadi negara maju itu salah satunya adalah meningkatkan pertumbuhan perekonomian 8%. Untuk mencapai itu tentunya kita harus mencapai hasil investasi sampai dengan 13 triliun lebih ya, 13.000 triliun lebih. Nah, tentunya arahan ini harus kita sikapi bersama, tidak hanya dari pusat juga dari daerah. Karena memang ujung tombak investasi itu ada di daerah. Lokasi investasi itu ada di daerah. Sehingga kami dari Kementerian Investasi dan Integrasi BKPM pun menyusun strategi untuk pencapaian target investasi itu. Tentunya strategi ini pun harus diikuti oleh mitra-mitra kerja kami di DPRD TSP Provinsi dan Kabupaten Kota. Salah satu strateginya adalah dengan cara memetakan apa sih potensi investasi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Karena di Indonesia itu kan unik ya, tidak satu daerah dengan daerah lain banyak terjadi perbedaan potensi investasinya yang bisa dikembangkan. Sehingga kita harus memetakan daerah A apa potensinya, daerah B apa potensinya, bisa nggak dijadikan sebagai peluang investasi seperti itu. Itu adalah sumbangsi kami dari sisi hulu. Jadi investasi itu kan dari hulu ke hilir harus kita tangani. Tidak hanya kemudahan perizinan berusahanya saja, tapi kita juga menyediakan data terkait dengan potensi investasi di daerah. Ya. Baik. Izin Pak tadi berkaitan dengan pengembangan potensi daerah ini artinya dari pusat menyiapkan dari hulu sampai dengan hilir ya Pak ya. Pak Direktur mohon izin Pak, banyak daerah memiliki potensi besar Pak, tapi seiring belum tergarap optimal. Menurut Bapak, tantangan utama dalam mengidentifikasi dan memetakan potensi daerah ini dari hulu sampai hilir sejauh ini seperti apa Bapak? Ya, memang banyak terjadi Pak. Kepala daerah menyampaikan bahwa di daerahnya punya potensi investasi A. Betul. Contohnya komoditas A. Tapi ternyata setelah kita teliti lebih dalam, ternyata potensinya bukan itu. Nah, itu sering terjadi. Tantangannya di situ. Karena itu, Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM membuat panduan untuk menyusun peta dan peluang investasi bagi daerah. Sehingga dari situ akan disusun pemetaannya dari mulai apa sih sektor unggulan yang dimiliki suatu daerah. Dari sektor unggulan itu kita hitung. Kemudian setelah menjadi, ternyata itu sektor unggulannya, kita akan buatkan peta potensinya sampai dengan menjadi peluang investasi. Jadi tantangannya adalah karena memang banyaknya kadang-kadang yang disampaikan oleh kepala daerahnya dalam saat kampanye itu
potensinya A, tapi setelah kita hitung ternyata potensinya B gitu. Nah itu tantangan. Oleh karena itu kita perlu menyampaikan kepada kepala daerah bahwa dengan data yang kita miliki, dengan panduan tadi kita punya data, kita sampaikan kepada daerah bahwa peta potensi sektor unggulan yang kita miliki adalah B bukan A. Silakan nanti disampaikan, misalkan jika layak, kemudian kita buat kebijakan untuk pengembangannya dari sisi insentif daerah dan sebagainya. Baik Pak. Artinya kepada kepala daerah agar tidak salah menganalisa potensi daerahnya Pak ya Bapak ya. Izin Bapak, banyak mungkin yang masih belum tahu Pak, apa sih Pak sebenarnya yang dimaksud dengan peta potensi dan peluang investasi daerah Pak? Walaupun beda kalimat ya Pak ya, peta potensi, peluang investasi daerah, dan bagaimana sih Pak, mohon izin proses penyusunannya Pak? Ya, peta potensi itu adalah peta di mana terdapat suatu potensi investasi. Namun ini belum bisa kita tawarkan ke investor karena ini datanya belum kita kaji lebih dalam, dan peta potensi ini akan menjadi hanya peta, hanya data manakala tidak ada investasi. Jadi supaya menjadi investasi, ada investasi masuk, maka harus peta potensi ini dijadikan peluang investasi. Jadi peta potensi adalah data awal yang belum dihitung secara mendalam. Nah, peluang investasi adalah data lanjutan dengan kajian lebih dalam, apakah potensi ini bisa kita tawarkan kepada investor dengan menjadi peluang investasi. Jadi sebetulnya peta potensi baru sampai dengan, oh di sana banyak sawit misalkan contoh. Oh, potensi kita sawit. Nah, namun kita harus kaji lebih jauh, apa benar gitu sawit menjadi peta potensi di sana. Bisa jadi sawitnya yang ada di sana yang kelihatan banyak itu sudah terolah semua menjadi CPO misalkan. Maka kita harus kaji lebih dalam. Kalau demikian, sawit bukan potensi yang harus dikembangkan menjadi peluang investasi di daerah tersebut, tapi apa CPO-nya. Berarti potensi yang dijadikan menjadi peluang investasi itu adalah CPO-nya diolah lebih lanjut menjadi aturan turunannya terkait dengan industri hilirisasi misalnya. Nah seperti itu. Jadi bedanya adalah kalau peluang investasi itu sudah ada aspek-aspek yang mendukung. Misalnya aspek pasarnya kita hitung, aspek kesediaan bahan baku, terus kemudian akses fasilitas kebijakan, akses finansialnya, termasuk dengan IRR-nya, ya BEP-nya dan sebagainya kita hitung, termasuk juga aspek dari investasi itu bankable atau tidak. Jadi suatu kajian investasi itu juga apabila ada investor ingin berinvestasi di peluang investasi tersebut bisa diajukan untuk permodalannya ke bank, dan itu kan mempercepat laju investasi. Baik. Itu mungkin seperti itu perbedaannya. Jadi memang kalau peluang investasi itu adalah data yang istilahnya itu investment ready to offer gitu. Data peluang investasi yang sudah dikaji lebih mendalam dengan berbagai aspek tadi, sehingga dia menjadi data yang mampu menarik investor untuk berinvestasi dengan data tersebut. Jadi dia tidak perlu membuat kajian awal terkait investasi di potensi tersebut, tapi sudah kita sediakan sehingga investor sudah melangkah satu langkah ke depan dengan data tersebut, dan itu akan lebih mempercepat realisasi investasi. Baik, siap Pak. Artinya peta ini adalah bagian dari datanya untuk siap diinvestasi untuk investor ya Bapak ya. Kemudian peluangnya adalah menangkap dari seluruh data itu untuk siap dipasarkan kepada investor ya. Betul. Bapak ya. Siap Bapak. Mohon izin Bapak Direktur, sebenarnya untuk penentuan peta potensi untuk biar jadi peluang investasi Pak, ini metodologi apa Pak yang digunakan agar peta potensi ini benar-benar relevan dan menarik bagi investor baik domestik maupun asing?
Serta bagaimana sih Pak Kementerian Investasi bersama DPM PTSP memastikan data yang disajikan dalam peta potensi selalu up to date dan akurat Bapak? Izin Bapak. Ya, jadi kami dalam menentukan suatu potensi investasi itu bisa jadi peluang, bisa tidak, itu pakai metode istilahnya itu locus method ya. Terus jadi di situ akan ada hitungan. Jadi di panduan Kepmen nomor 50 tahun 2023 itu sudah ada hitung-hitungannya. Metodenya itu dipakai, ada beberapa metode sih sebetulnya. Jadi sehingga nanti ketemu hasil bahwa oh ini menjadi sektor unggulan. Sektor ini bisa dikasih lebih jauh untuk menjadi peluang investasi. Nah, terkait dengan peluang investasi itu akan kita tambahkan dengan aspek-aspek tadi, aspek pasar, aspek keuangan, dan lain sebagainya. Nah, terus selanjutnya dengan kerjasama dengan daerah itu kami dalam memetakan potensi dan selanjutnya mengkaji lebih jauh akan menjadi peluang investasi itu tentunya agar peluang investasi, data-data peluang investasi ini bisa bermanfaat, ini pun harus kita bisa promosikan sebagai bahan promosi. Nah, sekarang ini kan era digital. Betul. Sehingga kami pun memanfaatkan teknologi informasi untuk setiap peluang investasi itu kita digitalisasi, dijadikan bahan promosi digital yang kita bisa tawarkan kepada investor, dan kita juga sudah membuat websitenya geoportal yang kita sebutnya geoportal PIR. Geoportal PIR itu geoportal potensi investasi regional. Nah, ini salah satu strategi kami karena kolaborasi dengan daerah itu dengan cara mereka memutakhirkan data terkait peluang investasi di geoportal PIR itu di rumah masing-masing. Jadi geoportal PIR itu isinya adalah peluang-peluang investasi di seluruh provinsi dan kabupaten kota. 38 provinsi dan 514 kabupaten kota masing-masing punya rumah di geoportal PIR yang berbasis website ini, sehingga kita harapkan menunjuk admin PIR yang akan kita berikan hak akses website PIR supaya mereka bisa memutakhirkan datanya setiap tahun. Karena memang ini juga ada perintah dari Kemendagri, keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2023 itu juga menganahkan bahwa admin PIR daerah yang ada di BPPTSP di seluruh Indonesia itu mereka diwajibkan untuk senantiasa memutakhirkan data PIR. Apa yang perlu dimutakhirkan di data PIR ini? Banyak, tidak hanya peluang investasi saja, tapi juga data terkait dengan geografis negaranya, daerahnya, data terkait dengan penduduknya, berapa angkatan kerjanya, berapa tingkat pendidikannya yang SD, SMP, SMA sampai dengan S1 ada berapa, itu kan juga potensi tenaga kerjanya. Terus kemudian terkait dengan UMR-nya juga harus dimutakhirkan. Terkait dengan capaian realisasi investasi tahun sebelumnya juga harus dimutakhirkan. Dan termasuk juga apabila data-data peluang investasi yang ada di rumah daerah tersebut yang sudah berumur lebih dari 3 tahun, tahun keempat harus dimutakhirkan. Karena di data peluang investasi itu kan ada data tanahnya, harus clear and clean. Nah, itu harus cek. Kalau sudah lebih dari 3 tahun harus cek kembali. Apakah tanahnya harganya masih segitu? Apakah tanahnya masih seluas itu? Apa tanahnya masih milik si A, si B? Kan dalam 3 tahun itu pasti ada perubahan. Termasuk data UMR, data ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya. Itu harus diupdate setiap tahun. Nah, data-data baik data sekunder maupun data primernya itu harus diupdate setiap tahun karena memang kita penyajiannya secara digital sehingga itu bisa dilihat oleh para investor di seluruh dunia. Baik.
Ya Pak, artinya untuk membuat metodologi dan up to date menggunakan Kementerian Investasi menggunakan aplikasi PIR ya Pak ya? Iya, Ini sudah bisa di-download di Android, HP juga ya Pak ya? Bukan di-download tapi dibuka. Dibuka Iya. melalui webnya itu Pak? Iya, tinggal di pencarian, di Google pencarian itu, tinggal diketik potensi investasi regional, maka akan keluar portal PIR Kementerian Investasi dan Desa BKPM. Itu tinggal diklik akan lengkap semua, ada di 500 sekian kabupaten, 514 kabupaten kota, 514 dan 34 provinsi. Nanti bisa diklik daerah, pilih daerahnya akan terbuka. Di situ daerah mana yang sudah memutahkan data, mana yang belum, mana yang punya peluang investasinya apa di situ yang tidak enggak perlu. Luar biasa Pak ya. Artinya setiap BPM PTSP kabupaten kota nanti akan diberikan atau sudah diberikan hak akses ya Pak ya? Sudah diberikan Pak. Artinya pemutakhiran itu selalu up to date dengan potensi yang ada di kabupaten. Termasuk acara hari ini siap dengan DPPTC Provinsi Kalimantan Timur dan DPD Provinsi Kalimantan Timur, termasuk Kabupaten Kota ini ikut juga dalam rangka itu salah satunya. Siapa Pak? Dalam rangka memotretkan data portal PIR Provinsi Kalimantan Timur dan DPD Kabupaten Provinsi Kalimantan Timur di portal PIR. Luar biasa Pak. Artinya akan selalu up to date dan investasi selalu naik terus ya Pak ya. Betul. Siap. Mohon izin Bapak Direktur, faktor apa Pak yang membuat potensi daerah bisa disulap menjadi peluang investasi Pak? Dari sekian data yang sudah di up to date ke PIR ini untuk mempercepat peluang investasi ini bisa menarik untuk investor ini biasanya apa Pak menurut analisa Bapak Pak? Serta bisa mohon izin memberikan contoh Pak atau sektor yang berhasil dikembangkan dari potensi mentah menjadi investasi konkret Bapak? Ya, jadi memang dengan memetakan potensi investasi ini kan salah satu upaya kita dalam mencapai target realisasi investasi. Jadi potensi investasi tanpa potensi investasi itu tidak ada gunanya manakala tidak ada investasi yang mengolahnya, kan seperti itu. Maka supaya ada yang mengolahnya potensi tersebut, maka harus dihadirkan investasi. Nah, supaya hadir investasi, maka potensi ini harus dikaji lebih jauh menjadi peluang investasi. Nah, faktor yang mendorong menjadi peluang investasi itu adalah dari sisi ini potensi investasi ini layak tidak untuk ditawarkan kepada investor. Terus bahan bakunya misalkan ini terkait manufaktur, bahan bakunya bisa kontinu atau tidak. Terus kemudian pasarnya ada atau tidak. Ya. Yang paling penting adalah bagaimana investasi ini bisa menumbuhkan ekonomi di sekitarnya. Yang selanjutnya adalah tentunya akan menarik lapangan tenaga kerja, saudara-saudara kita bisa bekerja, kemudian juga perekonomian di tempat itu akan tumbuh, multiplier efek dari investasi. Nah, selanjutnya adalah terkait dengan apa tadi yang kedua? Contoh konkret Pak. Contoh konkret itu banyak sekali. Jadi contohnya adalah yang pertama mungkin terkait dengan potensi investasi, peluang investasi yang sudah ada investornya. Itu ada di Provinsi Sulawesi Tengah. Sulteng kita tahu sendiri, sebelum ada kebijakan terkait dengan dibukanya potensi investasi nikel Morowali ya Pak ya? Di Morowali dan sekitarnya, Sulawesi Tengah secara umum. Itu kan Sulawesi Tengah termasuk daerah yang PAD-nya sangat rendah. Betul ya. Daerah timur ya, sehingga masyarakat pun terpengaruh dengan kesejahteraannya. Dengan kebijakan pemerintah dibukanya terkait dengan ternyata di sana banyak potensi nikel, terus kemudian juga kebijakan pemerintah terkait hilirisasi, dilarangnya ekspor ore nikel sehingga mereka harus membuat smelter di Morowali dan sekitarnya di Sulawesi Tengah sehingga mereka bisa menarik investasi dengan berdirinya smelter itu. Bahkan pertumbuhan perekonomian di Sulawesi Tengah sempat mencapai 27%, tertinggi di Indonesia. Dan itu pun kebijakan-kebijakan pemerintah yang
terkait hilirisasi ini membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakatnya, karena memang termasuk juga kita ambil kebijakan bahwa industri-industri smelter ini kita harapkan adalah merekrut tenaga kerja yang lokal dulu. Baru apabila lokal sudah terpenuhi semua, mencari dari daerah lain. Artinya apa? Artinya investasi ini menumbuhkan kesempatan peluang kerja bagi pemuda-pemuda, bagi SDM yang ada di daerah ini. Siap. Baik Bapak, artinya contohnya di Morowali, Sulawesi itu sudah menjadi hasil nyata ya Pak ya, bahwa peta potensi bisa merubah kesejahteraan masyarakat lokal di tempat itu Pak. Bapak mau izin Pak, bagaimana Provinsi Kalimantan Timur Pak dapat memanfaatkan momentum adanya IKN Bapak, serta SDA yang melimpah Pak untuk memperkuat potensi investasinya Pak? Nah ini juga yang menarik nih IKN. IKN. Dengan adanya IKN tentunya banyak investor yang melirik Kalimantan Timur ini. Nah ini juga sebetulnya kita harapkan teman-teman dari Kalimantan Timur ini aware terhadap hal ini. Karena apa? Karena daya tarik IKN ternyata memang cukup tinggi. Pak. Dan kita pun dari Kementerian Investasi dan Hilirisasi BKPM ini telah membuat beberapa peluang investasi yang untuk mendukung program nasional IKN ini. Nah ini tentunya harus didampingin oleh teman-teman dari DPMPTSP Provinsi Kalimantan Timur ini supaya bisa mendukung hal ini. Nah bagaimanapun nanti multiplier effect dari kegiatan investasi baik yang di IKN itu sendiri maupun yang untuk mendukung IKN yang di luar IKN misalkan di sekitar Kalimantan Timur, tentunya yang akan menikmati adalah rakyat Kalimantan Timur yang dimana lokasinya itu berada. Walaupun secara nasional itu pun mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional, namun yang langsung akan menikmati adalah pertumbuhan perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur. Tentunya hal ini tentunya menjadi daya tarik tersendiri, dan bagaimana teman-teman dari DPMPTSP ini mampu mengolah kesempatan ini. Kesempatan adanya IKN ini menjadi daya tarik. Nah, tentunya ini pun perlu peluang-peluang investasi yang mendukung ke sana perlu kita sosialisasikan supaya bisa dilihat oleh para calon investor. Jadi tidak hanya yang di IKN tapi juga yang mendukung IKN mereka akan tertarik di dalamnya. Artinya itu kita manfaatkan dari multiplier effect adanya pembangunan IKN untuk menarik investasi yang mendukung IKN. Seperti itu. Artinya cukup sangat tepat ya Pak ya, IKN dan juga kolaborasi dengan Provinsi Kalimantan Timur ini harus gencar ya Pak ya untuk meningkatkan potensi investasi di Provinsi Kalimantan Timur. Bapak izin Pak, seberapa penting sih Pak sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pelaku usaha dalam menyusun peta potensi ini Bapak? Oh, sangat kolaborasinya harus sangat sinergi Pak. Jadi bagaimana kita tahu menyusun peluang investasi itu sudah sesuai dengan keinginan investor, manakala kita tidak sinergi. Betul. Dalam menyusun peta potensi dan peluang investasi, kami pun minta pendapat dari para daerah, provinsi maupun kabupaten kota, termasuk juga OPD terkait, kementerian lembaga, termasuk juga pelaku usaha, asosiasi. Kita mintakan pendapat mereka. Apakah suatu peluang investasi ini yang kita buat sudah menarik atau belum? Dari sisi pengusaha, dari sisi daerah, dari sisi KL lain, kita mintakan pendapatnya. Kalau belum, apa masukannya? Supaya ini menjadi bermanfaat. Jangan sampai kita buat kajian peluang investasi menggunakan uang negara, tapi tidak membuat dampak manfaat bagi masyarakat. Itu kan menjadi mubazir ya. Jadi supaya hal itu tidak terjadi, tentunya kita harus mintakan pendapat mereka. Dan kita senantiasa evaluasi setiap tahun manakala sajian dari peluang investasi yang sudah kita buat itu manakala ini masih menarik atau tidak, ini relevan atau tidak, masih bankable atau tidak, seperti itu. Jadi karena memang juga kita lihat masih di pasar itu masih dibutuhkan atau tidak.
Karena investasi itu kadang-kadang tergantung momen, ya tergantung momen. Ramainya lagi apa, nah itu kita harus segera berinovasi ke sana. Kalau enggak kita ketinggalan ya menjadi seperti contoh sekarang zaman teknologi informasi. Tentunya kita pun harus menyiapkan segala sesuatunya dengan menggunakan teknologi informasi. Termasuk tadi yang geoportal peer ini, yang berbasis website untuk menyajikan peluang-peluang investasi di seluruh Indonesia ini, termasuk ke depannya insya Allah akan kami kembangkan juga dengan menggunakan teknologi informasi yang sedang ramai sekarang, yaitu intelligent AI, artificial intelligence. Artificial intelligence. Itu ya nanti kita. Artinya menarik ya Pak ya. Itu pemerintah sudah mulai menyasar ke tidak hanya fokus ke potensi SDA dan juga daerah, tapi industri kreatif. Betul. Termasuk tadi hilirisasi yang Bapak sebut tadi. Betul. Ya Pak ya. Baik. Siap Pak. Bapak mohon izin Pak, peran teknologi tadi sudah jelaskan mengenai ke depan akan pelibatan intelijen AI, termasuk industri kreatif Pak. Kemudian ada upaya lain Pak intervensi dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah agar bisa memaksimalkan sektor pariwisata, industri kreatif, dan atau hilirisasi Bapak. Ya, jadi khususnya hilirisasi. Ya, kalau hilirisasi memang kami pun kementeriannya bertambah, namanya menjadi Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Itu membuktikan bahwa pemerintah serius membangun kebijakan terkait pengembangan hilirisasi. Dan kami pun sudah membuat peta jalan hilirisasi. Ada 28 sektor yang kita kembangkan, tidak hanya SDA, tidak hanya yang berbasis sumber daya alam, tapi juga yang berbasis pertanian, ya, terus kemudian peternakan dan juga kelautan. Kita semua kembangkan untuk kita ke arah hilirisasi. Kita sudah punya peta jalannya, dan itu dari suatu produk itu yang belum ada produk turunannya. Nah itu yang kita buatkan kajiannya menjadi peluang investasi yang kita tawarkan kepada investor. Banyak sekali kalau terkait data hilirisasi itu juga ada di portal peer. Nanti bisa dilihat di situ apa sih yang akan dikembangkan hilirisasi di Indonesia. Terus kita sudah ada fitur khusus ya Pak ya? Ada fitur khusus terkait hilirisasi di portal peer kita juga. Sehingga nanti investor juga bisa melihat, ternyata ke depan dia kembangkan adalah ini. Jadi bisa dilihat dari situ, dan itu menjadi data awal bagi investor untuk berinvestasi di Indonesia. Termasuk juga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah ini ekonomi kreatif yang menarik ini. Sekarang kan kementeriannya tersendiri ya. Betul. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ini sebetulnya kebanyakan platformnya adalah UMKM. Dan itu terkait dengan pariwisata. Jadi UMKM ini juga menjadi perhatian pemerintah. Bahkan dari presiden sebelumnya pun juga sama. Ya, kita bagaimana ada PP nomor 7 ya tahun 2021 terkait kemudahan perizinan dari mulai perizinan berusahanya sampai dengan permodalan, sampai dengan juga pembinaannya. Itu ada di PP 7 terkait dengan UMKM. Jadi kita juga menginginkan UMKM yang notabene adalah pelakunya orang-orang Indonesia itu sendiri, itu mereka bisa berkiprah secara ekonomi, meningkatkan usahanya supaya mereka lebih sejahtera. Dengan cara apa? Yang pertama, membantu mereka memiliki legalitas. Dengan legalitas mereka akan bisa mendapatkan akses permodalan. Kita membantu dalam akses permodalan, kita kucurkan dana KUR, kredit usaha rakyat. Ya, itu banyak yang memanfaatkan aksi itu. Kemudian yang selanjutnya adalah kita berikan program kemitraan. Bagi investor besar yang mendapatkan fasilitas dana modal dari pemerintah, mereka wajib bermitra gitu, dengan UMKM di mana lokasi usaha mereka berada. Apabila lokasinya di Balikpapan, maka bermitranya dengan UMKM Balikpapan. Tidak boleh dengan UMKM yang ada di Jakarta. Betul. Gitu. Jadi ini dalam rangka pemerataan pembangunan juga, meningkatkan kesejahteraan bagi UMKM di seluruh Indonesia. Dengan hadirnya usaha besar, UMKM juga tumbuh. Terus kemudian juga kita ada pembinaan. Karena untuk bisa bermitra dengan usaha besar, kualitas harus terjaga, packaging
walaupun potensi bagus, packagingnya nggak bagus, Ya, betul. juga menjadi tidak menarik, Tidak menarik, betul, Pak. Bagaimanapun kita kalau beli snack gitu ya, beli makanan ringan di supermarket atau minimarket itu, kita kadang-kadang tertarik karena packagingnya dulu. Betul, Ya. betul. Walaupun rasanya kita belum tahu, ya. Setelah rasanya enak, kita akan beli lagi. Jadi untuk menarik pertamanya itu adalah packaging. Oleh karena itu kita juga ada pembinaan-pembinaan bagaimana membuat desain ya dari bungkus suatu produk dan lain-lain menjadi menarik. Betul. Nah itu juga itu ada pembinaan, termasuk juga sertifikat halal dan juga SNI bagi barang-barang produk yang itu SNI, kita juga berikan binaan kepada mereka dan kita berikan layanan secara cukup. Luar biasa. Itu yang luar biasa Pak. Upaya yang banyak dilakukan oleh khususnya Kementerian Investasi dan Hilirisasi. Fitur PIR ada mengenai peta potensi khusus hilirisasi di setiap daerah Bapak ya. Ya. Kemudian juga ada program kemitraan usaha besar dengan UMKM di mana usaha besar berada di situ UMKM tumbuh. Gitu Pak. Luar biasa sekali Pak. Program KUR juga masih berjalan Pak. Banyak sekali bermanfaat Pak. Di Kalimantan Timur juga kejar Pak. Mohon izin Pak Direktur, sesi terakhir Bapak, apa pesan Bapak untuk DPMP-TSP Provinsi Kalimantan Timur untuk mengembangkan dan mempromosikan peta potensi ini Bapak, serta pesan Bapak untuk para investor yang melirik Kalimantan Timur sebagai destinasi investasi Bapak? Ya, pesan saya bagi teman-teman mitra kerja kami di DPMP-TSP Provinsi maupun DPP Provinsi Kalimantan Timur, mari kita manfaatkan geoportal PIR untuk sebagai bahan ajang promosi digital. Kembangkan peluang-peluang investasi, unggah di portal PIR, kita promosikan bersama-sama supaya investor tertarik berinvestasi di Kalimantan Timur. Selanjutnya layani investor dengan baik sehingga investor ini betah berinvestasi di Kalimantan Timur dan juga akan menarik investor-investor baru untuk terus mengembangkan usahanya di Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka menuju kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Mungkin itu. Kesejahteraan masyarakat Kalimantan Timur. Terima kasih Bapak Direktur, sehat selalu Pak. Dan terima kasih. Ke Jakarta, selamat dan ya. Makin semangat Pak nanti Pak. Di sisa akhir masa jabatan 5 tahun lagi ya Pak ya? 5 tahun insya Allah. Siap Pak, semoga diberkahi selalu Pak. Amin. Baiklah Sobat Invest, perjumpaan kali ini podcast DPMP-TSP Kaltim bersama Bapak Direktur Pengembangan Potensi Daerah Kementerian Investasi BKPM Bapak Suhartono SEMM langsung dari Jakarta di Kota Balikpapan. Sampai jumpa di perjumpaan podcast DPMP-TSP Kaltim episode berikutnya. Salam investasi.